Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui channel ini setiap hari kami akan mendukung saudara dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri kembali bagi kami untuk saat ini saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita pasti ditolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, hal yang perlu kita sadari dalam kita mengharapkan, merindukan pertolongan Tuhan, ketika kita berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon supaya Allah bertindak, supaya Allah menolong kita melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Hal yang sangat perlu kita sadari dan pahami adalah bahwa Allah telah mempersiapkan waktu yang terbaik. Allah telah menentukan waktu yang terbaik untuk menyatakan mujizatnya, pertolongannya, lawatannya di dalam kehidupan kita. Dia telah menetapkan waktu yang terbaik dan Dia Allah yang Maha Tahu. Seringkali saya menegaskan bahwa kalau kita yang menentukan, saudara, kalau kita yang memikirkan, kalau kita yang memutuskan, seringkali itu sesuatu yang berisiko. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari esok. Kita pikir itu untuk kebaikan, karena menurut analisa dan logika kita, itu untuk kebaikan. Tapi karena kita tidak tahu hari esok, itu bisa saja mendatangkan ketidakbaikan. Nah itu sebabnya, biarlah Allah yang menetapkan. Biarlah kita menantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu hari esok, Dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan di ayat 16 tadi dikatakan saudara, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan menemukan rahmat, menemukan kasih karunia, dan rahmat dan kasih karunia Tuhan itulah yang akan menjadi pertolongan bagi kita, yang Tuhan akan nyatakan tepat pada waktu yang telah Dia tetapkan. Dan saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah
Apa yang harus kita lakukan untuk menantikan waktunya Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan untuk kita menantikan waktu yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Tuhan berdasarkan kemahatauannya? Nah, saudara, dikatakan di ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, untuk kita akan menerima pertolongan tepat pada waktunya, kita harus tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetaplah hidup dalam iman kepada Yesus. Dialah Tuhan, dialah Allah kita, dialah juru selamat kita. Tetaplah percaya kepada Dia bahwa Dia akan menolong kita tepat pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Tetap percaya kepada Dia apapun yang terjadi. Tetap percaya kepada Dia apapun situasi kondisi yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara tetap bertekun dalam iman, maka saudara akan sampai kepada pertolongan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan tepat pada waktu yang terbaik. Apakah saudara merindukan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara? Saya percaya semua kita merindukan itu. Itu sebabnya setiap hari kita bertemu di dalam channel ini, saudara. Melalui video ini, saya berdoa bagi saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Karena kita rindu bersama, saudara mengalami jawaban-jawaban doa daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan, selain saudara berdoa, tetaplah hidup dalam iman. Tetaplah bertekun dalam iman. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa berdoa tetapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan? Banyak, saudara. Banyak yang menjadikan doa itu hanya sebagai rutinitas. Karena dia mungkin lahir sebagai orang Kristen, dia hidup di dalam budaya berdoa dalam melakukan apa saja, sehingga doa itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan dalam hidupnya, dan dia melakukan doa itu terus menerus secara rutin dan kebiasaan tanpa iman sebenarnya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Karena buktinya ada orang-orang yang rutin biasa berdoa. Saya menemukan, saya melihat bahwa ada umat-umat Tuhan, kalau berdoa mereka berdoa, tetapi mereka juga berdukun. Itu satu bukti bahwa sekalipun mereka berdoa, mereka tidak percaya Tuhan. Karena sekalipun mereka berdoa, di depan orang banyak mereka berdoa, tetapi di belakang mereka malah mengandalkan kuasa kegelapan. Mereka mencari pertolongan kepada kuasa kegelapan. Itu satu bukti bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, bahwa Tuhan sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini, saudara, kalau saudara mau melihat dan mengalami pertolongan dalam hidup saudara, selain saudara hidup berdoa, saudara juga harus menjalani semua prosesnya dalam iman yang teguh, dalam keyakinan yang teguh di dalam perjalanan hidup saudara. Sekalipun sepertinya hari ini semuanya serba mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetapi tetaplah hidup berdoa. Sekalipun situasi saudara begitu berat, tetaplah hidup berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap bertekun dalam iman, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap percaya, saudara. Apapun kondisi saudara hari ini, tetap percaya Tuhan akan menolong saudara. Kemudian yang kedua, saudara, ayat 15 dikatakan di sana, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, di ayat 15 ini ditegaskan bahwa Yesus yang kita percaya, imam besar kita, dia turut merasakan apa yang kita rasakan.
Itu artinya bahwa dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita, serahkanlah segala sesuatunya kepada Dia, karena Dia mengalami dan merasakan apa yang kita alami dan rasakan saat ini. Jadi saudara, selain kita berdoa, kita juga harus dengan penyerahan, menyerahkan segala situasi, menyerahkan segala keadaan dan kondisi kehidupan kita. Dia Allah, Dia Tuhan kita, Dia imam besar kita yang menjadi pembela bagi kita. Dia pernah merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Dan kemudian di sana Dia dicobai, di sana Dia menderita, dan di sini dikatakan bahwa Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami seperti yang kita alami, bahkan lebih daripada itu. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya serahkan kepada Dia segala masalah, persoalan, kelemahan-kelemahan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dia Allah yang memahami, Dia Allah yang merasakan apapun yang saudara rasakan hari ini. Dia Allah yang merasakan segala beban persoalan yang saudara rasakan di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, serahkanlah segalanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara belum melihat pertolongan Tuhan hari ini, tetap serahkan kepada Dia. Dia merasakan apa yang saudara rasakan, Dia alami apa yang saudara alami. Dia sanggup menolong saudara dalam semua apa yang saudara rasakan, dan Dia memahami segalanya saudara. Itu sebabnya tetap serahkan kepada Dia yang merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Dan kemudian yang terakhir saudara, untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, maka ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga ditegaskan di sini saudara, supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya tetap mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, tetap menghampiri Tuhan, tetap mendekatkan hidup kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun terkadang kita harus menghadapi situasi kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan, yang tidak seperti yang kita harapkan. Namun demikian tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Dekatkan hidup saudara kepada Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ada begitu banyak orang ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan di dalam kehidupan mereka saudara, mereka mulai menjauh dari Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian tidak akan pernah mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi orang yang tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi dalam hidupnya, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan dan tantangan hidup saudara. Namun sebelumnya mari kita komitmen kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa tetap teguh berpegang kepada iman saudara. Tetap berdiri teguh dalam iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun kondisinya. Yang kedua, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia merasakan apa yang kita rasakan, Dia mengalami apa yang kita alami. Dan kemudian yang ketiga saudara, tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena semakin dekat kepada Dia, maka saudara semakin dekat kepada pertolongan dan waktunya Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan mendoakan saudara. Mari berkomitmen menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan, mari datang kepada Dia.
Mari datang berserah kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan percayalah bahwa di dalam Dia saudara akan menemukan jalan keluar. Ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi saudara, dan Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan saudara dan datang kepada Dia dengan penuh iman. Saat ini saya rindu berdoa bagi segala pergumulan saudara. Saya rindu menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang bersepakat bersatu hati di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu berdoa buat segala pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, penyakit atau apapun itu yang saudara alami secara khusus saat ini. Mari naikkan, serahkan itu kepada Tuhan. Serukan itu, ucapkan, ungkapkan itu di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan percaya Dia Allah pasti bertindak dalam kehidupan saudara. Dan saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup mereka. Tuhan yang kiranya menolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saat ini mereka mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan mereka, pergumulan khusus mereka pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu Bapa. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Nyatakan campur tangan-Mu, menyatakan memberi jalan keluar, menyatakan mujizat, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi saat ini, Tuhan yang menolong setiap mereka. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, Allah yang peduli bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus buat kesehatan saudara, supaya Tuhan memberikan kesehatan selalu bagi saudara, supaya saudara bisa produktif, saudara bisa bekerja, saudara bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Biarlah Tuhan mengerjakan kesehatan bagi saudara. Dan saya juga mau berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, supaya saudara mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit saudara, datang kepada Tuhan. Mari saudara serahkan kehidupan saudara, kesehatan saudara, pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan saudara. Mari berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kesehatan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Bersyukur jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Dan biarlah Tuhan yang terus bekerja memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, menjaga kesehatan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Syukur bagi-Mu, terima kasih Tuhan buat keadaan yang kami alami saat ini. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kekuatan. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kesehatan. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, hamba berdoa
Hamba berseru kepadamu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Yesus. Saudara, mulai sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan. Dan percaya Dia akan campur tangan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu. Tuhan kiranya nyatakan campur tangan-Mu. Sembuhkan tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan campur tangan-Mu dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah tubuhnya Bapa, jamah tubuhnya, normalkan kadar gula dalam darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan melakukan mujizat. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami kolesterol yang terlalu tinggi, dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan kiranya menormalkan kolesterolnya ya Tuhan. Jamah tubuh anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan, dalam nama Yesus sembuhkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga permohonan doa tentang anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Bapa di sorga, tolong anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin sudah ada yang mengalami stres karena asam lambung ini. Ada yang mengalami anxiety, kecemasan, ketakutan, tidak bisa tidur, yang diakibatkan oleh asam lambung ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan, jamah pencernaannya. Dalam nama Yesus, normalkan produksi asam lambung dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami hipertensi. Tuhan tolong, normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang mengalami hipertensi, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan mungkin ada yang sudah mengalami stroke karena hipertensi, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker apapun itu ya Tuhan, Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu, rangkul anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sembuhkan tubuh mereka. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Tuhan cabut dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara besar, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan Bapa, sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Mereka sedang berseru kepadamu, mereka sedang memohon mujizat-Mu ya Tuhan, sembuhkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami
Masalah ginjal, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan pemulihan, Tuhan kerjakan penyembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami masalah ginjal. Tuhan jamah ginjalnya Tuhan, dan pulihkan ginjalnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mereka yang mengalami sakit jantung ya Tuhan, apapun penyebabnya, apapun bentuk penyakit jantungnya, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan perkara besar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker getah bening, Tuhan campur tangan. Ada begitu banyak permohonan juga untuk mengalami kesembuhan dari kanker getah bening. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami migrain, Tuhan juga campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya Engkau sedang mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya akan banyak kesaksian yang muncul ya Tuhan, ketika Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan dan iman mereka dibangkitkan ketika mereka mendengar bahwa saudara mengalami mujizat, dan mereka juga pasti akan mengalami mujizat. Saat ini alami mujizat daripada Tuhan. Kalaupun mungkin nanti atau esok hari saudara mengalami mujizat, jangan lupa saksikan saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pekerjaan saudara, biar Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan saudara kepada Tuhan, supaya Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam pekerjaan saudara, supaya Tuhan memberkati saudara, memberkati karir saudara, memberkati ekonomi saudara melalui pekerjaan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengerti apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, hamba serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Berkati para petani ya Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka kerjakan, biar semuanya itu bisa berjalan baik, semuanya itu bisa menghasilkan ya Tuhan, bisa berhasil dalam nama Yesus. Berkati para petani dan berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu bagi para petani dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Engkau Allah yang menjadi penolong mereka. Engkau Allah yang menuntun mereka, mendampingi kehidupan mereka, dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Berkati para buruh, berkati juga para honorer ya Tuhan. Tuhan campur tangan,
Tuhan bekerja, Tuhan berkarya bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai honorer. Tuhan membela anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan biarlah Engkau campur tangan dalam karir mereka. Berkati anak-anak-Mu para honorer ya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai di instansi apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Para pegawai dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam bisnis dan perusahaan mereka, dalam bisnis dan pekerjaan mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga menopang anak-anak-Mu yang bekerja di bidang kesehatan, para medis. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menjaga, melindungi mereka di masa pandemi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu para medis dalam nama Tuhan Yesus. Dokter-dokter, perawat, bidan, semuanya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga para pejabat di negara ini Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan mereka, untuk mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, untuk kemajuan dan perkembangan bangsa ini. Dalam nama Yesus, para PNS juga Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan bagi para PNS dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya dalam nama Tuhan Yesus. TNI Polri, berkati mereka dalam menjaga keamanan, stabilitas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan tolong memberkati para TNI Polri Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan. Tuhan juga yang tetap memelihara, Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini ada dalam kondisi pengangguran oleh karena kondisi dan keadaan yang ada saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, buka jalan bagi anak-anak-Mu untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan kiranya memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Biar melalui pekerjaan mereka, ekonomi mereka dibangkitkan dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan juga yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga studi anak-anak-Mu yang masih ada dalam pendidikan. Tuhan campur tangan dalam studi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati masa depan anak-anak-Mu. Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ini doa kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami dengan bersepakat dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman. Saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan dalam segala pergumulan saudara.
Saya percaya renungan malam hari ini, doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan video baru dan kami akan terus mendukung saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Maju terus dalam Tuhan, kuat terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.